Senyum Arfan mengembang sempurna, selebar bahunya yang tegap dibalut jas mahal berwarna midnight blue. Di sampingnya, Rima menggenggam lengannya erat, bibirnya merekah menampilkan deretan gigi putih yang rapi. Gaun putihnya menjuntai anggun, kilaunya seolah menari di bawah cahaya lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit ruang keluarga. Mereka baru saja kembali dari resepsi pernikahan yang meriah, sebuah pesta yang sengaja dibuat mewah untuk menunjukkan kepada dunia, terutama kepada satu orang, bahwa Arfan telah memulai babak baru dalam hidupnya, babak yang jauh lebih indah dan memuaskan. Arfan mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah mewah 2 lantai yang kini menjadi saksi bisu awal pernikahan keduanya. Setiap sudut ruangan memancarkan kemewahan yang selama bertahun-tahun ia bangun bersama mantan istrinya, Tiara. Ya, rumah ini, mobil-mobil di garasi, investasi yang menggunung semuanya adalah hasil kerja kerasnya dan juga Tiara. Namun, dalam benaknya yang kini dipenuhi euforia pernikahan dengan Rima, Tiara hanyalah bayangan masa lalu yang suram, sebuah penghalang yang untungnya sudah berhasil ia singkirkan. Sayang, kamu lihat betapa indahnya rumah ini? Ini semua milik kita sekarang, bisik Arfan di telinga Rima, suaranya syarat akan kebanggaan. Rima mendongak, matanya berbinar-binar menatap wajah Arfan. Ini lebih dari indah, Mas. Ini seperti mimpi. Aku tidak pernah menyangka akan memiliki kehidupan seperti ini. Jawabnya dengan suara lembut yang membuat Arfan semakin merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Dalam hati Arfan, rasa puas dan sedikit kesombongan bercampur menjadi satu. Ia merasa telah membuat keputusan yang tepat untuk meninggalkan Tiara. Tiara, dengan segala kesederhanaan dan tuntutannya yang dianggapnya merepotkan, tidak pantas mendampingi kesuksesannya. Rima, sebaliknya, adalah representasi dari apa yang selalu ia inginkan. Wanita cantik, modern, dan bisa menikmati kemewahan yang ia tawarkan tanpa banyak bertanya. Malam itu, di tengah kehangatan pelukan Rima, Arfan membuka ponselnya. Beberapa teman dekatnya mengirimkan ucapan selamat melalui grup obrolan. Dengan jari-jari lincah, Arfan membalas satu persatu, tak lupa menyisipkan kalimat-kalimat yang sublim menyiratkan bahwa hidupnya kini jauh lebih baik. Akhirnya bisa bernapas lega, bro. Hidup baru dengan energi baru, tulis Arfan, diikuti emoji tersenyum lebar. Rumah makin mewah aja nih. Fan. Selamat ya, balas salah seorang temannya. Tentu dong, bro. Yang lama sudah waktunya diganti dengan yang lebih fresh dan berkualitas. Balas Arfan lagi, tanpa menyadari bahwa kata-katanya itu akan menjadi bumerang di kemudian hari. Di balik layar ponselnya, di sebuah apartemen sederhana di sudut kota Semarang, Tiara sedang memandangi foto pernikahannya dengan Arfan beberapa tahun lalu. Senyum tulus menghiasi wajahnya di foto itu, senyum yang kini terasa begitu asing dan menyakitkan. Perceraian mereka memang baru berjalan beberapa bulan, tetapi luka yang ditinggalkan Arfan masih terasa menganga. Bukan hanya karena ia telah memilih wanita lain, tetapi juga karena cara Arfan memperlakukannya selama pernikahan dan setelahnya. Tiara tidak menuntut apapun saat perceraian. Ia hanya ingin segera mengakhiri pernikahan yang terasa seperti neraka baginya. Ia membiarkan Arfan mengambil semua aset yang mereka kumpulkan bersama, termasuk rumah mewah yang kini ditinggalinya bersama Rima. Teman-temannya dan keluarganya sempat mempertanyakan keputusannya, tetapi Tiara hanya tersenyum misterius. Ada rencana yang sudah ia susun rapi di benaknya. Sebuah rencana yang akan membuat Arfan menyesali setiap detik keputusannya untuk meninggalkannya. Selama beberapa minggu setelah pernikahan Arfan dan Rima, kehidupan di rumah mewah itu tampak seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Rima menikmati setiap fasilitas yang ada, mulai dari kolam renang pribadi hingga walk-in closet yang luasnya hampir sama dengan kamar tidur di apartemen lamanya. Arfan semakin, dengan pilihannya. Ia merasa telah membuktikan kepada semua orang bahwa ia bisa mendapatkan yang lebih baik. Suatu siang, saat Arfan sedang bersantai di ruang kerja sambil menyesap kopi mahalnya, telepon genggamnya berdering. Nama salah satu rekan bisnisnya tertera di layar. Halo, Fan. Ada kabar kurang baik nih. Suara di seberang sana terdengar khawatir. Kabar buruk apa? Tanya Arfan, alisnya sedikit bertaut.
Beberapa klien kita mulai mempertanyakan reputasi perusahaan setelah mereka tahu kamu bercerai dan menikah lagi secepat ini. Ada beberapa proyek yang bahkan terancam batal, jelas rekan bisnisnya. Arfan terdiam sejenak. Ia memang tidak terlalu memikirkan dampak perceraiannya terhadap bisnisnya. Yang ada di benaknya hanyalah kebahagiaan semu bersama Rima dan keinginan untuk menunjukkan bahwa ia telah sukses move on. Jangan khawatir, bro. Aku akan segera membereskan ini. Ini hanya masalah persepsi, jawab Arfan berusaha meyakinkan, meskipun dalam hatinya mulai timbul sedikit keraguan. Setelah menutup telepon, Arfan menghela napas panjang. Ia tidak menyangka bahwa keputusannya untuk menikah lagi secepat ini akan menimbulkan dampak sebesar ini pada bisnisnya. Namun, ia segera menepis pikiran negatif itu. Ia yakin, seiring berjalannya waktu, semua orang akan mengerti bahwa ia berhak bahagia. Malam harinya, Arfan mengajak Rima makan malam romantis di salah satu restoran mewah di pusat kota. Ia ingin memanjakan istrinya dan melupakan sejenak masalah bisnis yang mulai menghantuinya. Di tengah yang temaram, Arfan kembali merasa bahwa hidupnya sempurna. Rima tampak begitu anggun dan menawan, senyumnya selalu berhasil menghipnotis Arfan. Sayang, terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Kamu adalah wanita yang sempurna, ujar Arfan sambil menggenggam tangan Rima. Rima tersenyum manis. Aku juga beruntung memilikimu, Mas. Kamu adalah pria yang hebat dan mapan. Aku yakin, masa depan kita akan sangat cerah, jawab Rima, kata-katanya seolah membenarkan keyakinan Arfan tentang dirinya. Namun, kebahagiaan semu itu ternyata tidak berlangsung lama. Tanpa mereka sadari, badai yang lebih besar sedang dibalik ketenangan yang mereka nikmati. Tiara, dengan kecerdikannya, sedang menjalankan rencana balas dendamnya dengan sangat hati-hati. Ia telah mempelajari semua celah hukum dan keuangan Arfan selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Ia tahu persis di mana letak kelemahan mantan suaminya itu dan bagaimana cara memanfaatkannya. Suatu pagi, saat Arfan sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor, bel rumah berbunyi. Rima yang membukakan pintu mendapati seorang kurir berdiri di depan gerbang dengan sebuah amplop berwarna coklat di tangannya. Ini untuk Bapak Arfan, kata kurir itu sopan. Rima menerima amplop tersebut dan memberikannya kepada Arfan yang sedang menunggunya di ruang makan. Arfan mengerutkan kening melihat amplop tanpa nama pengirim itu. Dengan perasaan tidak enak, ia merobek amplop tersebut dan mengeluarkan selembar surat dari dalamnya. Jantung Arfan berdegup kencang saat membaca baris pertama surat itu. Pemberitahuan penyitaan aset. Matanya memindai isi surat dengan cepat, dan ia merasa seperti tersambar petir. Surat itu berasal dari sebuah bank swasta ternama, memberitahukan bahwa beberapa aset miliknya, termasuk rumah yang saat ini ia tempati, masuk dalam daftar sita karena adanya pinjaman dalam jumlah besar yang menunggak. Arfan terdiam membeku. Surat itu terjatuh dari tangannya. Rima yang melihat perubahan drastis di wajah suaminya segera menghampirinya dengan rasa khawatir. Mas, ada apa? Surat dari siapa? Tanya Rima dengan nada cemas. Arfan tidak menjawab. Pikirannya berkecamuk. Pinjaman? Menunggak? Ia merasa yakin tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar itu. Mungkinkah ini sebuah kesalahan? Atau mungkinkah ini ulah Tiara? Pikiran itu tiba-tiba muncul di benaknya, membuatnya semakin gelisah. Ini pasti kesalahan, gumam Arfan akhirnya, berusaha menenangkan dirinya sendiri dan juga Rima. Pasti ada kekeliruan administrasi. Aku akan segera menghubungi bank untuk mengklarifikasinya. Rima masih tampak khawatir, tetapi ia berusaha mempercayai Arfan. Semoga saja begitu, Mas. Aku jadi tidak enak hati, ujarnya sambil memungut surat yang terjatuh. Arfan segera meraih ponselnya dan menghubungi nomor layanan pelanggan bank yang tertera di surat tersebut. Setelah beberapa menit menunggu, ia akhirnya terhubung dengan seorang petugas. Namun, alih-alih mendapatkan klarifikasi yang menenangkan, Arfan justru mendapatkan jawaban yang membuatnya semakin panik. Petugas bank membenarkan adanya pinjaman atas namanya dengan jaminan beberapa aset, termasuk rumah dan mobil.
Pinjaman itu sudah jatuh tempo dan belum ada pembayaran sama sekali. Tapi saya tidak pernah mengajukan pinjaman seperti itu, sergah Arfan dengan nada meninggi. Mohon maaf, Bapak. Menurut catatan kami, pengajuan pinjaman ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah dan tanda tangan yang sesuai, jawab petugas bank dengan nada profesional. Arfan merasa lemas. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana bisa ada pinjaman atas namanya tanpa sepengetahuannya? Siapa yang berani melakukan ini? Lagi-lagi, bayangan Tiara melintas di benaknya. Mungkinkah ini bagian dari rencana balas dendamnya? Tapi bagaimana caranya? Saat mereka bercerai, Tiara tidak meminta apapun. Justru Arfan yang merasa telah memberikan semua yang menjadi hak Tiara. Namun, kini, situasinya tampak berbalik 180 derajat. Dengan perasaan kalut, Arfan menutup telepon. Ia menatap Rima yang sedang memperhatikannya dengan tatapan penuh pertanyaan. Arfan tahu, ia harus menjelaskan semuanya kepada istrinya. Namun, ia tidak tahu harus memulai dari mana. Rasa malu, marah, dan kebingungan bercampur aduk dalam benaknya. Awal baru yang ia impikan bersama Rima, yang ia bangga-banggakan kepada semua orang, kini terasa seperti mimpi buruk yang baru saja dimulai. Arfan menatap Rima, keringat dingin membasahi pelipisnya. Surat dari bank itu, dengan stempel resmi dan bahasa hukum yang kaku, terasa seperti pukulan telak di perut. Ini pasti ulah Tiara. Ulangnya, kata-kata itu keluar dari mulutnya lebih sebagai upaya untuk meyakinkan diri sendiri daripada untuk menenangkan Rima. Dia pasti iri. Dia ingin menghancurkan kebahagiaan kita. Rima memungut surat itu dari lantai, matanya menyapu isinya dengan cepat. Alisnya bertaut. Tapi, Mas, jumlahnya sangat besar. 1 miliar? Bahkan aset yang dijadikan jaminan itu, rumah ini, mobil sportmu. Bagaimana bisa Tiara melakukan ini tanpa sepengetahuanmu? Arfan merenggut surat itu kembali. Dia pasti memalsukan tanda tanganku. Atau dia punya kenalan di bank. Aku tidak tahu. Yang jelas, ini hanya trik murahan darinya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku hidup lebih bahagia tanpanya, jawab Arfan dengan nada defensif, suaranya naik 1 oktav. Ia merasa harga dirinya terluka. Di depan Rima, wanita yang ia banggakan, ia tak bisa terlihat lemah dan bodoh. Untuk menghilangkan kekalutan itu, Arfan membuat keputusan impulsif. Sudahlah, jangan pikirkan ini. Anggap saja ini angin lalu. Ayo kita pergi. Kita rayakan pernikahan kita yang baru. Bukankah kita sudah berjanji untuk bulan madu di dalam kota? Rima ragu, tetapi tatapan meyakinkan Arfan perlahan meluluhkan kekhawatirannya. Mereka menghabiskan sore itu dengan berenang di kolam renang pribadi mereka. Air yang sejuk, sinar matahari yang hangat, dan tawa Rima yang renyah berhasil mengikis sedikit demi sedikit rasa panik yang merayap di benak Arfan. Mas, rumah ini sangat indah, ujar Rima, kepalanya bersandar di dada Arfan saat mereka berdua berbaring di pinggir kolam. Rasanya seperti surga. Aku tidak akan pernah bosan di sini. Ucapan Rima membangkitkan kembali rasa sombong Arfan. Ia merasa telah sukses besar. Tentu saja. Ini kan hadiah untukmu, jawabnya, mengabaikan fakta bahwa rumah itu adalah hasil jerih payah mereka berdua saat masih bersama Tiara. Ia meyakinkan Rima bahwa ia sudah menyelesaikan semua urusan hukum dan pembagian aset. Rima tidak banyak bertanya. Baginya yang penting adalah Arfan memiliki semua kekayaan itu, dan kini kekayaan itu menjadi miliknya juga. Setelah berenang, Arfan mengajak Rima pergi ke butik mewah di pusat perbelanjaan. Ia ingin membelikan Rima gaun terbaru sebagai hadiah pernikahan. Rima, dengan mata berbinar, memilih gaun sutra berwarna champagne yang dibanderol dengan harga puluhan juta rupiah. Arfan, yang ingin membuktikan bahwa ia tidak gentar dengan ancaman bank yang dianggapnya kosong, tersenyum lebar dan menyuruh Rima mengambil gaun itu. Ambil saja, sayang. Apapun yang kamu mau, ujarnya dengan gestur santai, seolah-olah harga gaun itu tak lebih dari sehelai sapu tangan. Namun, di dalam hati, Arfan sedikit cemas. Ia tahu ia harus segera mengecek rekeningnya,
Tetapi ia tidak ingin merusak momen bahagia mereka. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan mengurus semuanya besok. Hari ini, ia hanya ingin menikmati kebahagiaan palsu ini bersama Rima, wanita yang ia anggap sebagai piala kemenangannya. Di kasir, saat Rima sudah siap dengan gaun pilihannya, Arfan mengeluarkan kartu kredit platinumnya. Ia memasukkannya ke mesin EDC dengan percaya diri. Namun, mesin itu mengeluarkan bunyi bip yang aneh. "Mohon maaf, Bapak. Kartu Anda ditolak," ujar kasir dengan wajah datar. Arfan terkejut. "Ada kesalahan teknis, mungkin. Coba lagi," pintanya. Wajahnya mulai memerah. Jantungnya berdebar kencang. Bagaimana bisa? Ia memiliki saldo yang lebih dari cukup. Kartu itu adalah kartu pribadi yang hanya ia gunakan untuk keperluan penting. Ia tidak pernah membiarkan saldonya kosong. Kasir itu mencoba lagi. Bunyi bip yang sama kembali terdengar. "Maaf, Bapak. Transaksi tidak dapat diproses. Mungkin ada masalah dengan bank Anda." Wajah Arfan pucat pasi. Rima menatapnya dengan pandangan penuh keheranan. "Ada apa, Mas?" tanyanya, suaranya penuh selidik. "Tidak apa-apa, mungkin sistemnya sedang error," jawab Arfan dengan nada yang terdengar dipaksakan. Ia segera menarik kartu kreditnya dan mengeluarkan kartu kredit lain. Kartu itu juga ditolak. Ia mencoba kartu debitnya. Hasilnya sama. Kepercayaan diri Arfan yang semula menjulang tinggi kini runtuh seketika. Malu merayap dari ujung kaki hingga ke kepala. Ia merasa semua mata di butik itu kini menatapnya dengan tatapan merendahkan. Rima, yang tadinya berseri-seri, kini menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Ada kekhawatiran yang sangat nyata di sana, tetapi kekhawatiran itu bukan tentang Arfan, melainkan tentang gaun mahal yang kini harus ia kembalikan ke rak. "Mas, ada apa ini?" Rima berbisik, nadanya kini terdengar menuntut. "Kok semua kartumu ditolak?" Arfan tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa tersenyum kaku dan meminta maaf kepada kasir. "Baiklah, kami akan kembali lagi lain kali," ucapnya, menarik lengan Rima keluar dari butik dengan terburu-buru. Di luar butik, Arfan bersandar di dinding, napasnya memburu. Perasaan malu dan panik kembali datang, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan lagi soal surat dari bank. Ini adalah bukti nyata bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan keuangannya. "Mas, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi." Rima mendesak, tangannya melipat di dada. "Apa semua aset yang kamu katakan itu masih ada?" Pertanyaan Rima menusuk tepat di ulu hati Arfan. Ia menyadari bahwa kekhawatiran Rima tidak dilandasi oleh cinta, melainkan oleh kekayaan yang ia miliki. Ia melihat kilas balik wajah Tiara, yang selama ini selalu mendukungnya tanpa pernah menuntut. Tiara yang selalu ada, baik saat ia berada di puncak maupun saat ia harus memulai dari bawah. Perasaan bersalah yang selama ini ia tepis, kini mulai muncul ke permukaan. Aku tidak tahu," Arfan akhirnya mengakui. Suaranya serak. "Sepertinya ada yang tidak beres dengan semua rekeningku." Rima menghela napas panjang. Ia menatap Arfan dengan pandangan kecewa. "Mas, aku tidak bisa hidup tanpa kepastian. Aku tidak menikahimu untuk hidup dalam ketidakpastian finansial." Kalimat Rima terasa seperti tamparan keras. Arfan menyadari bahwa hubungannya dengan Rima dibangun di atas fondasi yang rapuh, kekayaan dan kemewahan. Begitu fondasi itu retak, seluruh bangunan hubungan mereka mulai bergetar. Malam itu, mereka kembali ke rumah dengan perasaan kalut. Ketenangan yang mereka nikmati di sore hari kini telah sirna sepenuhnya. Rumah mewah yang tadinya terasa seperti surga, kini terasa seperti sangkar emas yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Arfan duduk sendirian di ruang kerja, menatap surat dari bank itu dengan tatapan kosong. Ia tidak bisa lagi menyalahkan Tiara. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar trik murahan yang sedang terjadi. Sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi lari dari masalah ini. Ia harus menghadapinya, dan untuk itu, ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan asetnya.
Esok hari, ia bertekad untuk mendatangi bank dan pengacaranya, mencari tahu kebenaran yang mengerikan di balik semua kekacauan ini. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Apakah ini semua adalah konsekuensi dari perbuatanku sendiri? Suasana di rumah mewah itu pagi ini terasa membeku, seolah seluruh kehangatan telah sirna bersamaan dengan penolakan kartu kredit semalam. Rima, dengan wajah ditekuk, sibuk menyusun barang-barangnya di lemari. Ia tak lagi menyapa Arfan dengan senyuman manis seperti biasanya. Setiap gerakannya seolah dipenuhi kekecewaan, dan Arfan tahu pasti apa penyebabnya. Ia mencoba memulai percakapan, tetapi Rima hanya menjawab seperlunya. "Mas, aku butuh kejelasan," ujar Rima akhirnya, tanpa menoleh. "Kalau masalah ini tidak selesai, bagaimana kita akan hidup? Aku tidak bisa makan dan tidur dengan tenang kalau semua asetmu terancam disita." Ucapan Rima menusuk Arfan lebih dalam dari pisau. Ia menyadari betapa rapuhnya hubungan mereka. Cinta Rima, yang ia kira tulus, ternyata hanyalah cerminan dari kemapanan yang ia tawarkan. Wajah Tiara kembali terlintas di benaknya. Wajah mantan istrinya itu tidak pernah menanyakan berapa saldo di rekeningnya, apalagi mempertanyakan kemampuannya. Tiara mencintai Arfan apa adanya. Namun, Arfan menepis pikiran itu. Ini bukan waktunya untuk bernostalgia. Ia harus bertindak. "Aku akan ke bank sekarang," ujar Arfan, mengenakan jasnya dengan tergesa-gesa. "Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Percayalah, ini hanya kesalahpahaman. Aku akan menyelesaikannya." Rima hanya menanggapi dengan helaan napas berat. "Aku harap begitu, Mas. Cepatlah kembali." Di dalam mobilnya, sebuah mobil sport mewah yang kini terasa seperti ironi, Arfan merasa darahnya mendidih. Ia menghubungi pengacara pribadinya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah suara mesin penjawab. Pengacaranya sedang berada di luar negeri dan tidak bisa dihubungi. Kepanikan Arfan semakin menjadi. Ia memutuskan untuk langsung mendatangi bank, tanpa perantara. Ia harus mendapatkan jawaban, langsung dari sumbernya. Gedung bank yang menjulang tinggi di pusat kota itu tampak megah dan dingin. Arfan melangkah masuk dengan perasaan campur aduk antara amarah, kebingungan, dan sedikit rasa takut. Ia meminta bertemu dengan manajer bank. Setelah menunggu beberapa menit, seorang pria parubaya bernama Pak Arman, manajer bank, menghampirinya. "Ada yang bisa saya bantu, Bapak Arfan?" tanya Pak Arman dengan ramah, tetapi matanya memancarkan ketidaknyamanan. Arfan langsung ke pokok masalah. "Pak, saya ingin tahu mengapa semua rekening dan kartu kredit saya diblokir. Saya juga menerima surat peringatan bahwa rumah dan mobil saya terancam disita. Ada apa ini?" Pak Arman meminta Arfan untuk duduk di ruangannya yang kedap suara. "Maaf, Bapak, saya tidak bisa memberikan informasi detail secara langsung. Ini adalah masalah sensitif. Pinjaman ini adalah pinjaman sindikasi yang cukup besar, Bapak. Nilainya mencapai puluhan miliar." Mata Arfan melebar. Puluhan miliar? Ia tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar itu. "Saya tidak mengerti. Saya tidak pernah mengajukan pinjaman apapun dengan jumlah sebesar itu. Ini pasti ada kesalahan." Pak Arman menghela napas, gestur tubuhnya menjadi lebih formal. "Bapak, saya tidak bisa mengatakan semua ini adalah kesalahan. Pinjaman ini diajukan atas nama Bapak. Semua dokumen lengkap. Tanda tangan Bapak tertera jelas di sini." Ia lalu menyerahkan beberapa lembar dokumen kepada Arfan. Arfan memeriksa dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar. Di sana, di bagian bawah dokumen pengajuan pinjaman, tertera tanda tangannya. Tanda tangan yang sangat familiar, yang bahkan ia sendiri tidak bisa membedakannya dengan tanda tangannya yang asli. Ia ingat, Tiara pernah memintanya menandatangani beberapa dokumen saat mereka masih bersama, yang ia sebut sebagai dokumen investasi. Arfan, yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan merasa terlalu sombong untuk memeriksa detailnya, hanya menandatanganinya tanpa membaca. Ia percaya penuh pada Tiara saat itu. Kesombongannya sekarang menjadi bumerang yang menusuk dirinya sendiri. Ini
Ini palsu. Ini semua ulah mantan istri saya, Tiara. Arfan berteriak, suaranya menggema di ruangan itu. Pak Arman tetap tenang. Bapak, kami tidak tahu siapa mantan istri Bapak. Yang kami tahu, pengajuan ini valid. Bahkan ada penanda tangan kedua di sini. Ia menunjuk ke bagian lain dari dokumen. Jantung Arfan terasa berhenti berdetak saat melihat nama Tiara Putri tertera sebagai penjamin. Di bawahnya, ada tanda tangan Tiara. Dan di samping tanda tangan itu, ada stempel resmi dari notaris. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Arfan berbisik, wajahnya kini pucat pasi. Ia mengingat percakapannya dengan Tiara dulu, Tiara yang begitu cerdas dan teliti dalam urusan keuangan. Tiara yang selalu mengingatkannya untuk memeriksa setiap detail. Arfan, yang merasa lebih pintar dari Tiara, mengabaikan semua nasihatnya. Dan yang paling penting, Bapak, lanjut Pak Arman dengan nada serius, pinjaman ini sudah cair sejak 6 bulan yang lalu. Semua dana telah ditransfer ke beberapa rekening yang berbeda, dan tidak ada yang tersisa di rekening utama Bapak. Dana itu telah didistribusikan ke rekening yang sepertinya sudah ditutup tak lama setelah transaksi selesai. Kepala Arfan pusing. Ia berusaha mencerna informasi itu. 6 bulan lalu, itu tepat sebelum ia memutuskan untuk bercerai dari Tiara. Jadi, Tiara tidak hanya memalsukan tanda tangannya, tetapi ia juga telah merencanakan ini jauh-jauh hari. Jadi, mantan istri saya, dia menggunakan semua aset saya sebagai jaminan, mengambil uangnya, dan kemudian menghilang begitu saja, tanya Arfan, suaranya bergetar. Pak Arman tidak menjawab secara langsung. Ia hanya mengangguk pelan, seolah mengonfirmasi dugaan Arfan. Menurut laporan kami, ya, dana itu telah dialihkan ke rekening-rekening yang tidak bisa dilacak. Dan pinjaman ini tidak pernah dicicil, bahkan tidak pernah ada pembayaran sama sekali. Bapak, karena itulah kami akan melakukan penyitaan dalam waktu dekat. Arfan terhuyung mundur. Semua yang ia yakini selama ini ternyata hanya ilusi. Rumah mewah, mobil-mobil sport, status sosialnya, semua itu kini bagaikan tumpukan pasir yang rapuh, siap hancur diterjang gelombang. Ia merasa dirinya bodoh. Sangat bodoh. Ia merasa telah sukses menyingkirkan Tiara, tetapi ternyata ia telah membiarkan Tiara mengosongkan hidupnya. Ia berdiri dan keluar dari ruangan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pak Arman hanya menatap kepergiannya dengan tatapan prihatin. Arfan berjalan di lobi bank, melewati kerumunan orang, tetapi ia tidak melihat mereka. Pikirannya dipenuhi dengan Tiara. Ia membayangkan Tiara tersenyum penuh kemenangan, berhasil membalas semua perlakuan buruknya. Saat ia sampai di mobilnya, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Ia ragu untuk mengangkatnya, tetapi rasa penasarannya mengalahkan segalanya. Halo, Pak Arfan? Suara di seberang sana terdengar asing. Ini dari divisi Sitaban. Kami ingin memberitahukan bahwa tim kami akan mengunjungi kediaman Bapak besok pagi. Mohon persiapkan semua dokumen yang diperlukan. Jantung Arfan serasa jatuh ke perut. Tangannya yang memegang ponsel gemetar. Besok? Secepat itu? Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak punya waktu. Ia tidak punya cara untuk menghentikan mereka. Rencana balas dendam Tiara sudah dimulai, dan ia tak berdaya. Arfan menatap ke arah rumahnya yang megah dari dalam mobil. Ia bisa membayangkan Rima sedang menunggunya di dalam, berharap ia membawa kabar baik. Namun, ia tidak membawa kabar baik. Ia membawa berita kehancuran. Dan ia harus menjelaskan semua ini pada Rima, yang selama ini hanya peduli pada kekayaan. Ia tahu, setelah ia menjelaskan semua ini, Rima tidak akan lagi menatapnya dengan senyum. Wajahnya akan penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Arfan menghela napas berat, merasakan beban dunia kini ada di pundaknya. Kehidupan barunya, yang ia kira akan sempurna, ternyata hanya sebuah jebakan yang dirancang dengan sempurna. Pagi itu, langit di atas rumah Arfan tidak secerah biasanya. Mendung tebal menggantung, seolah turut merasakan kegelisahan Arfan yang sudah tidak tidur semalaman. Sejak telepon dari bank semalam,
Arfan tidak bisa memejamkan mata. Ia berbaring di samping Rima yang tidur pulas, pikirannya terus berputar, mencoba mencari jalan keluar dari lubang yang ia gali sendiri. Rima yang semalam hanya merespon dengan dingin setelah ia mencoba menjelaskan sebagian kecil dari masalah yang ia hadapi, kini terlihat begitu tenang dalam tidurnya, seolah masalah di dunia ini tidak akan pernah menyentuhnya. Hal itu membuat Arfan merasa semakin sendirian. Pukul 8 pagi, bel rumah berbunyi. Suaranya terdengar begitu nyaring dan menakutkan bagi Arfan. Ia tahu siapa yang datang. Langkahnya terasa berat saat berjalan menuju pintu. Rima, yang baru bangun, mengikutinya dengan tatapan bingung. "Siapa? Mas? Tamu sepagi ini?" tanyanya sambil menguap. Arfan tidak menjawab. Ia membuka pintu dengan perlahan. Di hadapannya, berdiri dua orang pria berpakaian rapi, salah satunya adalah Pak Arman, manajer bank yang ia temui kemarin. Di belakang mereka, ada dua petugas keamanan berseragam. Jantung Arfan berdebar kencang. Ia tahu ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah eksekusi. "Selamat pagi, Bapak Arfan," sapa Pak Arman dengan nada formal yang kaku. "Seperti yang sudah kami sampaikan, kami datang untuk melakukan penyitaan aset yang terdaftar dalam jaminan pinjaman." Mendengar kata penyitaan, Rima yang semula bingung kini mendadak panik. "Apa maksudnya ini, Mas?" desaknya, menarik lengan Arfan. Wajahnya yang semula cantik kini dipenuhi rasa takut. Arfan menatap Pak Arman dengan tatapan memohon. "Pak, tolong. Saya butuh waktu. Ini pasti ada kesalahpahaman. Biarkan saya bicara dengan pengacara saya." Pak Arman menggeleng sopan. "Maaf, Bapak. Semua prosedur sudah sesuai hukum. Kami sudah memberikan surat peringatan, dan Bapak tidak memberikan tanggapan. Kami memiliki surat perintah sita yang sah dari pengadilan." Salah satu petugas keamanan maju. "Mohon kerjasamanya, Bapak. Kami akan melakukan tugas kami." Arfan merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia tidak bisa melawan. Mereka datang dengan surat perintah, dengan otoritas hukum. Ia menyingkir, membiarkan para petugas itu masuk. Mereka berjalan melewati ruang tamu, ruang makan, bahkan kamar-kamar, menempelkan stiker merah bertuliskan, "Disita," di beberapa perabotan mewah, seperti TV layar lebar, sofa kulit mahal, dan lemari-lemari antik. Rima menjerit saat melihat stiker itu ditempel di piano kesayangannya yang baru ia beli bulan lalu. "Tidak. Itu milik kami. Kalian tidak bisa melakukan ini," teriaknya histeris, berusaha mencabut stiker itu. Namun, salah satu petugas keamanan dengan tegas menghalanginya. Air mata Rima mengalir deras. Ia berbalik menatap Arfan, tatapan matanya penuh dengan kemarahan dan pengkhianatan. "Mas, apa yang terjadi? Kenapa mereka menyita barang-barang kita? Kamu bilang semuanya baik-baik saja." Arfan tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menunduk, merasa sangat malu. Ia memang telah berbohong, menutupi masalah yang semakin membesar ini. Namun, ia tidak pernah menyangka masalahnya akan meledak secepat ini, di depan mata Rima, di rumah yang seharusnya menjadi istana mereka. Petugas bank lainnya, yang sejak tadi sibuk di garasi, kini kembali ke dalam rumah. "Maaf, Pak Arfan, kami juga sudah menempelkan stiker di semua mobil Bapak. Kunci mobilnya mohon diserahkan sekarang." Arfan merasa lututnya lemas. Ia melangkah gontai ke ruang kerja, mengambil semua kunci mobilnya, dan menyerahkannya kepada petugas itu tanpa perlawanan. Tangannya gemetar. Mobil-mobil itu adalah simbol statusnya, lambang kesuksesannya. Kini, semuanya diambil. "Bagaimana dengan rumah ini?" tanya Rima dengan suara bergetar. Pak Arman kembali menjelaskan dengan sabar. "Rumah ini juga terdaftar sebagai jaminan. Kami akan menyegelnya hari ini. Bapak dan Ibu diberi waktu 24 jam untuk mengosongkan rumah. Setelah itu, rumah ini akan menjadi milik bank secara hukum." Mendengar itu, Rima jatuh lemas ke sofa. Tangisnya pecah. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Hidupnya yang sempurna, yang baru saja ia rasakan,
kini hancur berkeping-keping. Dan yang paling menyakitkan, semua ini karena Arfan, suaminya sendiri. Arfan menatap semua orang di ruangan itu. Pak Arman yang menatapnya dengan tatapan prihatin, petugas keamanan yang wajahnya datar seperti robot, dan Rima yang kini menangis terseduh-seduh di sofa. Rasa malu, marah, dan kekalahan bercampur menjadi satu, membentuk racun yang pahit di lidahnya. Tiba-tiba, ia teringat wajah Tiara. Tiara yang tidak pernah menuntut apa-apa saat perceraian mereka. Ia pikir Tiara kalah, ia pikir Tiara pasrah. Tetapi ternyata Tiara tidak kalah. Tiara hanya menunggu. Ia telah merencanakan ini semua, jauh sebelum mereka bercerai. Ia tidak hanya mengambil kembali semua aset yang ia anggap miliknya, tetapi ia juga membiarkan Arfan tenggelam dalam kebahagiaan semu, hanya untuk menghancurkannya di puncak euforianya. Rencana Tiara sungguh sempurna. Ia tidak perlu berteriak atau menuntut di pengadilan. Ia hanya perlu memanfaatkan kecerobohan dan kesombongan Arfan. Ia mengambil semua asetnya secara hukum, tanpa ada yang bisa Arfan bantah. Para petugas mulai mengumpulkan beberapa barang kecil berharga yang tidak memiliki stiker Sita. Arfan dan Rima hanya bisa diam menyaksikan. Rumah yang penuh dengan kenangan bahagia kini terasa asing dan dingin. Ketika semua petugas sudah pergi, meninggalkan jejak stiker merah di mana-mana, Arfan duduk di lantai, bersandar di dinding. Rima tidak lagi menangis. Ia berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan kosong dan penuh kebencian. "Jadi, ini, hidup baru, yang kamu janjikan?" tanya Rima dengan suara dingin. "Ini kebahagiaan yang kamu banggakan? Kenapa, Mas? Kenapa kamu tidak jujur?" Arfan mengangkat wajahnya yang kini penuh keputusasaan. Aku tidak tahu kalau dia akan melakukan ini. Aku tidak pernah membayangkan Tiara seberani ini." Rima tertawa sinis, tawa yang tidak ada senangnya sama sekali. "Oh, jadi ini salah mantan istrimu? Bukan salahmu yang bodoh dan ceroboh? Mas, kamu menipuku. Kamu bilang kamu adalah pria mapan. Tapi sekarang, kamu bahkan tidak punya apa-apa. Rumah ini sebentar lagi akan diambil. Mobilmu diambil. Aku tidak bisa hidup seperti ini." Ucapan Rima bagaikan belati yang menusuk langsung ke jantung Arfan. Ia menyadari bahwa cinta Rima benar-benar palsu. Rima tidak mencintai dirinya, ia mencintai kekayaan yang Arfan miliki. Dan kini, kekayaan itu telah lenyap. Arfan tidak punya jawaban. Ia hanya bisa menatap Rima yang berbalik dan berjalan menuju kamar mereka. Suara tas koper yang diseret terdengar di seluruh ruangan. Arfan tahu Rima akan pergi. Dan ia tidak bisa menghentikannya. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Ia ditinggalkan sendirian di tengah-tengah rumah kosong yang penuh dengan stiker Sita, simbol dari kehancuran yang ia sebabkan sendiri. Ia merogoh sakunya, mencari ponsel. Ia harus menghubungi pengacaranya. Kali ini, ia tidak bisa lagi menunda. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya Tiara lakukan, dan bagaimana cara ia bisa mendapatkan semua asetnya kembali, jika masih ada harapan. Di tengah kehancuran, Arfan menyadari satu hal, ia tidak pernah benar-benar meninggalkan Tiara. Tiara, dalam diamnya, telah mengambil semua yang ia miliki, dan kini, ia kembali untuk merenggut sisa-sisa harga dirinya. Dan ia, Arfan, tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan kehancuran itu dengan mata kepalanya sendiri. Dunia Arfan kini terasa seperti reruntuhan. Rumah yang kemarin dipenuhi tawa dan kebahagiaan semu, kini sunyi, hanya dihiasi stiker-stiker merah yang menempel bagai nisan di atas semua perabotan. Rima, yang sibuk memasukkan barang-barangnya ke dalam koper, bahkan tidak menoleh ke arahnya. Tatapan matanya yang dingin adalah bukti nyata bahwa cinta mereka dibangun di atas fondasi yang rapuh. "Uang. Kamu mau pergi?" tanya Arfan dengan suara serak. Ia tahu jawabannya, tapi ia butuh kepastian. Rima menutup resleting kopernya dengan kasar. "Untuk apa aku di sini? Bersamamu yang bahkan tidak bisa membayar sewa apartemen? Aku menikahimu untuk hidup mapan, Mas. Bukan untuk hidup dalam kemiskinan dan harus diusir dari rumah."
Kata-kata Rima bagaikan pukulan bertubi-tubi. Rasa malu, sakit hati, dan marah membakar dada Arfan. Ia ingin membentak, menjelaskan bahwa semua ini ulah Tiara. Namun, ia menyadari, tak ada gunanya lagi. Rima tidak akan peduli. Ia hanya peduli pada uang. Arfan berbalik, mengambil ponselnya. Ia harus bicara dengan pengacaranya. Kali ini tidak ada alasan. Ia menekan nomor itu dengan tangan gemetar. Setelah beberapa nada sambung, suara profesional pengacaranya, Pak Budi, akhirnya terdengar. Halo, Pak Arfan? Saya baru kembali dari luar kota. Saya sudah dengar kabar tentang rumah Anda. Saya minta maaf, saya tidak bisa dihubungi kemarin. Suara Pak Budi terdengar datar, tanpa emosi. Pak, saya harus bertemu Anda sekarang juga, desak Arfan. Ada hal penting yang harus saya tanyakan. Ini soal Tiara, mantan istri saya. Pak Budi setuju. Mereka bertemu di kantornya, sebuah ruangan minimalis modern yang sangat rapi, kontras dengan kekacauan hidup Arfan saat ini. Arfan duduk di kursi empuk, tangannya mengepal di atas lutut. Pak Budi, saya ingin tahu apa yang Tiara lakukan. Arfan memulai, suaranya dipenuhi amarah. Dia mengajukan pinjaman dengan nama saya, menjaminkan semua aset saya, dan sekarang semuanya disita. Ini pencurian. Ini penipuan. Kita bisa tuntut dia, kan? Pak Budi menghela napas. Ia membalik sebuah folder di mejanya. Pak Arfan, saya sudah menyelidiki masalah ini. Dan saya harus mengatakan, ini jauh lebih rumit dari yang Anda bayangkan. Dan yang terpenting, ini bukan penipuan. Arfan tertegun. Bukan penipuan? Apa maksud Anda? Begini, Pak Budi menjelaskan dengan tenang. Menurut catatan, pinjaman ini diajukan dan disetujui secara legal. Tanda tangan Anda di dokumen pengajuan pinjaman diverifikasi oleh notaris yang sah. Semua prosedur sudah sesuai. Apa Anda tidak ingat pernah menandatangani beberapa dokumen saat masih menikah dengan Bu Tiara? Pikiran Arfan mundur ke masa lalu. Ia mengingat saat Tiara dengan hati-hati meletakkan setumpuk dokumen di mejanya, mengatakan itu adalah dokumen, investasi, dan memintanya untuk tanda tangan. Saat itu, Arfan yang terlalu sombong, mengira Tiara hanya mengurus hal-hal sepele. Ia bahkan tidak membaca satupun isi dokumen itu. Saya ingat. Tapi saya pikir itu hanya dokumen investasi biasa, bisiknya, menyadari betapa bodohnya ia saat itu. Ini bukan investasi, Pak Arfan, kata Pak Budi, suaranya penuh nada serius. Ini adalah dokumen pemberian kuasa penuh kepada Bu Tiara untuk mengelola semua aset Anda, termasuk mengajukan pinjaman atas nama Anda, dengan jaminan aset-aset tersebut. Dan di dokumen pinjaman, tanda tangan Anda tertera sebagai penanggung jawab utama, sementara tanda tangan Bu Tiara adalah penjamin. Di mata hukum, Bapaklah yang meminjam uang itu, dan Bu Tiara adalah penjamin yang bertanggung jawab jika Bapak gagal membayar. Arfan membeku. Ia tidak bisa mencerna semua itu. Jadi, Tiara tidak memalsukan tanda tangannya. Ia justru membiarkan Arfan menandatangani semua dokumen itu dengan tangan sendiri, di bawah kesombongan dan ketidakpeduliannya. Tapi, uangnya, kemana uangnya? Tanya Arfan dengan suara gemetar. Dia mencurinya, kan? Uang puluhan miliar itu. Tidak, jawab Pak Budi tegas. Dia tidak mencurinya. Semua uang pinjaman itu, puluhan miliar, dicairkan dan langsung dialihkan ke beberapa rekening. Dari penelusuran kami, rekening-rekening itu adalah rekening atas nama Bu Tiara. Tidak ada sedikit pun uang itu yang masuk ke rekening Anda. Dan yang lebih mengejutkan, rekening-rekening itu sudah ditutup, tidak bisa dilacak. Arfan merasa kepalanya pusing. Ini bukan hanya pencurian. Ini adalah skema balas dendam yang direncanakan dengan sangat matang. Tiara tidak hanya mengambil kembali semua aset yang ia anggap miliknya, tetapi ia juga melakukannya dengan cara yang tidak bisa Arfan lawan secara hukum. Ia bahkan menggunakan tangan Arfan sendiri untuk mengubur dirinya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apa tidak ada celah hukum? Tanya Arfan.
masih berharap ada secercah harapan. Pak Budi menggeleng. Mohon maaf, Pak Arfan. Tidak ada. Semua dokumen sah. Notarisnya juga asli. Tanda tangan Anda juga asli. Di mata hukum, Anda memberikan izin penuh kepada Bu Tiara untuk menggunakan aset-aset tersebut. Dan yang terpenting, saat perceraian, Bu Tiara tidak menuntut apapun. Itu adalah bagian dari rencananya. Ia tidak menuntut karena ia sudah mengambil semua yang ia butuhkan. Dan ia melakukannya secara hukum. Arfan terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasakan seluruh kekuasaannya, seluruh harga dirinya, hancur lebur menjadi debu. Selama ini, ia pikir ia adalah pemenang. Ia pikir ia telah berhasil melepaskan diri dari Tiara dan memulai hidup baru yang lebih baik. Namun, kenyataannya, ia adalah pion dalam permainan Tiara. Permainan yang ia menangkan dengan cara yang cerdik, canggih, dan tak terduga. Ia berdiri dan meninggalkan kantor Pak Budi tanpa sepatah kata pun. Ia berjalan di jalanan, tanpa tahu harus kemana. Ia merasa kosong. Ia tidak punya apa-apa lagi. Uang, status, rumah, mobil, bahkan Rima, semuanya lenyap. Ketika ia kembali ke rumahnya yang kini hampir kosong, ia menemukan secari kertas tergeletak di meja ruang tamu. Itu adalah tulisan tangan Rima. Aku pergi. Aku harap kamu bisa mengembalikan hidupmu seperti semula. Maaf, aku tidak bisa menemanimu dalam perjalanan ini. Selamat tinggal, Mas Arfan. Arfan meremas kertas itu. Tangisnya pecah. Tangis yang penuh dengan penyesalan, amarah, dan kekecewaan yang sangat dalam. Ia tidak menangis karena Rima pergi. Ia menangis karena ia menyadari, semua ini adalah hasil dari kebodohannya sendiri. Ia telah mengkhianati cinta yang tulus dari Tiara, hanya untuk mendapatkan wanita yang hanya mencintai hartanya. Dan kini, ia tidak memiliki keduanya. Ia benar-benar sendirian. Dan di atas segalanya, ia tahu ia pantas mendapatkan ini. Rumah mewah itu terasa asing, seperti sebuah museum yang telah dijarah. Gema dari langkah kaki Arfan bergaung di ruangan-ruangan kosong. Hanya ada beberapa perabotan murah yang tidak termasuk dalam daftar sita, dan itu pun terlihat kecil dan tak berharga di tengah ruang yang luas. Arfan duduk di lantai ruang tamu, bersandar pada dinding marmer yang dingin, memandang kertas dari Rima di tangannya yang kini tak lebih dari selembar sampah. Ia tidak lagi merasakan amarah, hanya kekosongan yang menyesakkan. Rima sudah pergi. Ponselnya mati. Tidak ada lagi pesan atau panggilan. Kepergiannya secepat dan seaneh kedatangannya. Arfan kini benar-benar sendirian, ditinggalkan oleh semua orang yang ia pikir peduli padanya. Di tengah kekalahan yang sempurna ini, Arfan memaksa dirinya untuk berpikir. Ia harus menelusuri kembali setiap detail dari kehidupannya dengan Tiara, mencari tahu jejak-jejak yang selama ini ia abaikan. Pikirannya kembali pada momen-momen kecil yang dulu ia anggap sepele. Malam di mana Tiara tiba-tiba bertanya tentang koleksi jam tangan mahalnya. Arfan, dengan bangganya, menunjukkan semua jam tangan dari merek-merek ternama yang ia simpan di lemari besi. Ia mengingat Tiara mengangguk, seolah hanya ingin memastikan. Atau ketika Tiara pernah meminta kunci brankas bank atas nama mereka berdua, dengan alasan untuk memeriksa dokumen penting dan perhiasan keluarga. Arfan memberikannya tanpa curiga, karena ia percaya penuh pada Tiara saat itu. Ia bahkan tidak menanyakan apa yang Tiara lakukan di sana. Di mata Arfan, Tiara adalah wanita yang terlalu sederhana untuk mengkhawatirkan hal-hal rumit seperti keuangan. Ia mengira Tiara hanya ingin tahu-tahu saja. Ternyata, ia salah. Sangat salah. Rasa penasaran yang bercampur dengan rasa takut mendorongnya untuk mengambil tindakan. Ia meraih ponselnya yang layarnya kini retak, akibat ia banting dalam kemarahannya semalam. Ia mencoba menghubungi bank lain, bank tempat ia menyimpan brankas pribadinya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya terhubung dengan seorang petugas. Saya ingin memeriksa brankas pribadi saya. Apa bisa? Tanya Arfan dengan suara yang terdengar asing di telinganya sendiri. Petugas bank itu terdengar ragu-ragu. Maaf, Bapak. Menurut catatan kami,
Brankas itu sudah ditutup sejak 5 bulan yang lalu. Arfan terhuyung mundur. Apa? Ditutup? Siapa yang menutupnya? Atas nama Bapak sendiri, dan juga istri Bapak, Bu Tiara, jawab petugas itu. Ada surat kuasa yang diserahkan dan ditandatangani oleh Bapak dan Ibu, yang memberikan wewenang untuk menutup brankas dan mengambil isinya. Kepala Arfan terasa berputar. 5 bulan yang lalu, tepat sebelum ia memulai proses perceraian. Jadi Tiara tidak hanya mengambil uangnya, ia juga mengambil semua aset berharga lainnya secara fisik. Koleksi jam tangan mahalnya, perhiasan berlian yang ia warisi dari ibunya, semuanya lenyap. Arfan mengakhiri panggilan dengan tangan gemetar. Ia tahu, tidak ada gunanya lagi. Ia hanya harus menerima kenyataan pahit ini. Namun, ia tidak berhenti. Ia harus tahu sejauh mana Tiara mengambil segalanya. Ia beralih ke aplikasi broker sahamnya. Ia mencoba masuk, tetapi aplikasinya menolak. Akun tidak ditemukan. Dengan napas memburu, ia menghubungi broker sahamnya. Suara di seberang sana menjawab dengan nada terkejut. Pak Arfan, kami mencoba menghubungi Anda beberapa kali. Semua saham Anda sudah dijual. Kami sudah kirimkan email konfirmasi. Apa Anda tidak menerimanya? Arfan tidak bisa berkata-kata. Ia memang menerima banyak email dari broker, tetapi ia selalu menganggapnya sebagai email spam dan tidak pernah membukanya. Ia terlalu sibuk dengan Rima, terlalu sibuk untuk peduli pada hal-hal kecil. Dijual oleh siapa? Tanya Arfan. Oleh Anda, Pak. Kami punya otorisasi dari email dan tanda tangan elektronik Anda. Semua saham di portofolio Anda dijual, dan dananya sudah ditransfer ke rekening pribadi Anda, jawab broker itu. Arfan tahu, rekening pribadi, yang dimaksud bukanlah rekeningnya. Itu adalah rekening yang kini sudah ditutup, rekening yang hanya diketahui oleh Tiara. Ia terdiam. Hancur. Ia tidak hanya kehilangan aset fisik dan rekening banknya, tetapi juga aset digitalnya, yang ia kira aman. Arfan menjatuhkan ponselnya ke lantai. Layarnya pecah, tak lagi bisa berfungsi. Ia menatap ke sekeliling, ke rumah yang kini terlihat begitu asing. Ia melihat jejak-jejak yang kini tampak jelas. Ia ingat suatu sore, Tiara datang ke ruang kerjanya dan tersenyum, mengatakan ia telah membereskan beberapa file di komputernya. Saat itu Arfan menganggapnya sebagai bentuk perhatian dari Tiara. Kini ia tahu, Tiara sedang membersihkan jejak digitalnya. Arfan merenung, memutar kembali kenangan. Ia mengingat Tiara yang saat itu tidak pernah meminta uang, yang selalu menolak hadiah mahal, yang justru sibuk mengurus semua dokumen dan detail keuangan di rumah. Ia yang selalu Arfan anggap sederhana dan kampungan, ternyata adalah seorang jenius yang sangat teliti. Sementara Arfan, yang menganggap dirinya cerdas dan sukses, adalah seorang bodoh yang dibutakan oleh ego dan kesombongan. Ia menyadari bahwa Tiara tidak hanya merampas hartanya, ia merampas harga dirinya. Ia tidak hanya mengambil semua aset yang ia miliki, tetapi ia juga menghancurkan fondasi kehidupannya. Tiara membuktikan bahwa Arfan tanpa asetnya, tanpa statusnya, tidak memiliki apa-apa. Sore itu, Arfan duduk di lantai ruang tamu, sebuah ruangan yang dulu penuh dengan perabotan mahal, kini hanya ada dirinya sendiri. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia merasa mati rasa. Kebenciannya pada Tiara perlahan-lahan berubah menjadi sebuah pengakuan pahit. Pengakuan bahwa ia kalah. Kalah telak. Dan ia kalah dari wanita yang selama ini ia remehkan. Ia tahu, satu-satunya hal yang tersisa untuk ia lakukan adalah menemui Tiara. Bukan untuk menuntut, bukan untuk memohon, tetapi untuk mendapatkan penjelasan dari mulutnya sendiri. Ia ingin mendengar bagaimana ia, Arfan, bisa sebodoh itu. Ia ingin melihat wajah Tiara yang tersenyum kemenangan. Karena ia tahu, itulah satu-satunya hal yang bisa ia dapatkan, satu-satunya hal yang tersisa untuk ia hadapi. Arfan berjalan di sepanjang jalanan kota yang ramai, merasa seperti seorang hantu. Ia tidak tahu harus kemana. Ia bahkan tidak tahu bagaimana ia bisa tiba di sana.
Satu-satunya tujuan di benaknya adalah menemukan Tiara. Ia harus menatap mata wanita itu dan mendapatkan jawaban atas semua kehancuran yang kini ia rasakan. Ia harus bertanya mengapa. Ia harus menuntut kejelasan. Ia mengunjungi tempat-tempat yang dulu mereka datangi bersama. Toko buku kecil di sudut jalan, di mana Tiara sering menghabiskan waktu berjam-jam. Restoran Italia yang menjadi tempat kencan favorit mereka saat baru menikah. Namun, tidak ada Tiara di sana. Ia merasa frustrasi, amarahnya kembali memuncak. Ia berpikir Tiara mungkin bersembunyi, takut menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Hampir putus asa, Arfan memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe yang dulu menjadi tempat pertemuan bisnisnya, tempat yang ia anggap terlalu modern dan berkelas untuk selera sederhana Tiara. Ia terkejut saat melihat Tiara duduk di salah satu meja di pojok, membaca buku dengan secangkir teh di hadapannya. Rambutnya diikat rapi, ia mengenakan pakaian sederhana namun elegan. Wajahnya terlihat damai, tidak ada jejak rasa bersalah atau penderitaan. Tiara tampak lebih bahagia dan lebih tenang dari yang pernah Arfan lihat selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Perasaan malu yang menusuk datang menghampiri Arfan. Pakaiannya kusut, wajahnya terlihat lelah, dan ia tidak memiliki apa-apa lagi. Sedangkan Tiara, wanita yang ia buang, kini terlihat berseri-seri dan hidup. Arfan berjalan mendekat, setiap langkahnya terasa berat dan dipenuhi dengan kebencian. Tiara mendongak dari bukunya saat Arfan berdiri di hadapannya, bayangannya menutupi cahaya lampu. Ekspresi Tiara tidak berubah. Tidak ada rasa takut, tidak ada amarah. Hanya sebuah ketenangan yang dingin. Arfan, sapanya dengan suara lembut yang membuat Arfan terkejut. Itu bukan suara Tiara yang ia kenal. Kenapa kau lakukan ini padaku? Sergah Arfan, suaranya meninggi. Beberapa pengunjung kafe menoleh, tetapi Tiara tidak bergeming. Kau mengambil semuanya. Rumahku, mobilku, semua asetku. Kenapa? Apa kau tidak puas dengan perceraian kita? Tiara dengan tenang menutup bukunya dan meletakkannya di samping cangkir teh. Duduklah, Arfan. Jangan membuat keributan di sini. Arfan ragu, tetapi tatapan mata Tiara yang tegas dan tenang membuatnya menurut. Ia duduk di kursi di hadapan Tiara. Kau dengar apa yang kukatakan? Kau menghancurkan hidupku. Tiara menyesap tehnya. Aku tidak menghancurkan hidupmu, Arfan. Kamu yang melakukannya. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Dan aku melakukannya secara legal. Legal? Bagaimana bisa? Arfan berbisik. Kau mencuri semuanya. Kau menipu Ban. Kau memalsukan tanda tanganku. Tiara meletakkan cangkirnya, tatapannya kini lurus menembus mata Arfan. Aku tidak memalsukan tanda tanganmu. Kamu yang menandatangani semua dokumen itu dengan tanganmu sendiri, Arfan. Kamu terlalu sombong dan terlalu sibuk dengan dunia barumu, hingga kau bahkan tidak membaca apa yang kau tanda tangani. Aku hanya menggunakan apa yang kau berikan kepadaku. Arfan terdiam. Ia teringat kembali percakapannya dengan pengacara. Tiara benar. Ia telah membiarkan dirinya sendiri ditipu oleh egonya. Semua aset sudah aku jual semua, ujar Tiara, suaranya tenang, seolah membacakan laporan keuangan. Saham, perhiasan, bahkan beberapa barang seni yang dulu kau banggakan. Semuanya. Aku tidak meminta apapun saat perceraian karena aku sudah mengambil semua yang aku butuhkan, jauh sebelum kita berpisah. Kemarahan Arfan menguap, digantikan oleh kekosongan yang membingungkan. Ia tidak bisa menyangkal apapun. Semua yang dikatakan Tiara benar. Apakah ini balasan atas perselingkuhanku? Tanya Arfan, mencoba mencari celah untuk menyalahkan Tiara. Tiara tersenyum pahit. Perselingkuhanmu, Arfan, hanyalah pemicunya. Sejak awal, kau tidak pernah menghargai aku. Kau menganggapku sebagai beban, sebagai wanita desa yang bodoh. Kau tidak pernah mendengarkan saranku. Kau bahkan tidak peduli dengan kerja kerasku dalam mengelola keuangan rumah tangga kita. Aku membangun ini bersamamu,
Tetapi kau selalu bertindak seolah semuanya hanya hasil usahamu sendiri. Kau menganggapku sebagai piala, lanjut Tiara, suaranya kini bergetar, tetapi matanya tetap kuat. Piala yang bisa kau pamerkan kepada teman-temanmu, tetapi tidak pernah kau cintai. Kau sibuk mencari wanita yang bisa kau banggakan, tanpa menyadari wanita yang benar-benar peduli padamu. Arfan merasakan hatinya remuk. Setiap kata-kata Tiara adalah kebenaran yang pahit. Ia ingat bagaimana ia selalu membanggakan dirinya di depan Rima, merendahkan Tiara, menganggap Tiara sebagai masa lalu yang suram. Uang hasil penjualan aset itu, lanjut Tiara, aku gunakan untuk memulai hidup baru. Jauh dari masa lalu yang menyakitkan. Aku sekarang memiliki bisnis sendiri. Aku tidak lagi membutuhkanmu, Arfan, dan aku tidak membutuhkan hartamu. Aku hanya butuh kebebasan. Arfan tidak bisa berkata-kata. Ia ingin marah, tetapi ia tidak punya alasan. Ia ingin menyalahkan Tiara, tetapi cermin di depannya menunjukkan siapa yang sebenarnya bodoh. Ia bukan korban. Ia adalah pelaku dari kehancuran dirinya sendiri. Tiara menatapnya dengan tatapan yang kini dipenuhi oleh belas kasihan, bukan lagi amarah. Hidupku sudah damai. Kuharap kau bisa menemukan kedamaianmu sendiri suatu hari nanti. Dengan itu, Tiara berdiri. Ia mengambil bukunya dan berjalan pergi, meninggalkan Arfan sendirian di kafe yang ramai. Arfan hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Perasaan dikalahkan dan dihancurkan sepenuhnya kini menelannya. Ia tidak lagi peduli dengan uang atau asetnya. Ia hanya merasa sangat malu, sangat menyesal. Tiara tidak hanya merampas hartanya, tetapi ia juga merampas seluruh harga dirinya. Dan ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan kehancuran itu dengan mata kepalanya sendiri. Arfan berjalan keluar dari kafe dengan langkah gontai. Kata-kata Tiara masih terngiang di kepalanya. Setiap kalimatnya bagai pisau yang mengoyak-ngoyak harga dirinya. Ia tidak lagi merasakan amarah, hanya kekosongan yang menyesakkan. Jalanan kota yang ramai tampak buram di matanya, suara klakson mobil dan celotehan orang-orang seolah tidak sampai ke telinganya. Ia seperti roh yang tersesat di tengah keramaian, tanpa tujuan, tanpa arah. Ia adalah pria yang kemarin memiliki segalanya, dan hari ini, tidak memiliki apa-apa selain pakaian yang menempel di badannya. Ia berjalan terus, tanpa sadar, hingga ia tiba di depan rumahnya. Pemandangan di hadapannya membuat jantungnya mencelos. Pintu gerbang besi yang menjulang tinggi kini disegel dengan pita kuning bertuliskan, garis polisi, jangan melintas. Sebuah stiker besar dari bank menempel di pintu utama, menyatakan bahwa properti itu telah disita secara hukum. Rumah yang dulu menjadi lambang kebanggaannya kini menjadi monumen kehancuran dirinya. Ia mencoba membuka gerbang, tangannya gemetar. Kunci yang dulu selalu pas kini tak berguna. Ia menyentuh pita kuning itu, tangannya terasa dingin. Pemandangan itu lebih menyakitkan daripada melihat semua perabotan disita. Pemandangan ini adalah pengumuman resmi kepada dunia bahwa ia telah jatuh. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebodohannya. Di bawah pot bunga yang kering di samping pintu, ia melihat secarik kertas kecil yang dilipat. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Kertas itu adalah catatan dari Rima. Tulisannya rapi dan dingin. Aku pergi. Aku harap kamu bisa mengembalikan hidupmu seperti semula. Aku tidak bisa menemani perjalananmu ini. Aku harap kamu mengerti. Selamat tinggal, Arfan. Tidak ada nama. Tidak ada ucapan sayang, hanya Arfan. Bahkan tidak ada kata, maaf, atau, semoga berhasil. Kalimat itu begitu singkat, begitu jelas, begitu lugas. Rima tidak peduli. Ia hanya pergi, meninggalkan Arfan di tengah-tengah runtuhan yang ia sebabkan sendiri. Arfan tidak terkejut. Ia sudah menduga ini sejak Rima mulai bersikap dingin padanya. Namun, melihat bukti nyata itu, rasanya tetap menyakitkan. Ia tidak merasa sedih karena ditinggalkan. Ia merasa sedih karena menyadari betapa bodohnya ia dulu, menukar Tiara yang tulus dengan Rima yang hanya mencintai hartanya. Arfan berdiri di depan rumahnya yang telah disita, tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya kunci,
tidak punya mobil, tidak punya uang di rekeningnya. Ia merogoh saku celananya, mencari sisa uang tunai yang mungkin ada. Yang ia temukan hanya beberapa lembar uang kertas yang sudah lecek, sisa dari uang saku yang diberikan Rima kemarin. Dengan sisa uang itu, Arfan akhirnya naik taksi. Ia merasa sangat malu, meminta taksi untuk menunggunya sementara ia menghitung uangnya. Ia akhirnya meminta sang sopir mengantarkannya ke motel terdekat yang biayanya paling murah. Sopir taksi itu menatapnya dengan pandangan curiga, seolah tak percaya bahwa seorang pria dengan pakaian mahal dan rapi sepertinya harus menginap di motel kumuh. Motel itu terletak di gang sempit yang gelap, baunya apek, dan kasurnya terasa lembek. Dinding kamarnya penuh coretan. Jendela kamarnya menghadap ke dinding batu bata. Semua itu adalah kebalikan dari kamar mewah di rumahnya. Arfan duduk di tepi kasur, memandang ke sekeliling. Ia tidak bisa menahan perasaannya lagi. Air matanya mengalir deras. Ia tidak lagi menangis karena marah pada Tiara. Ia menangis karena ia marah pada dirinya sendiri. Ia teringat Tiara. Ia teringat Tiara yang dulu selalu memasakkan sarapan untuknya, yang selalu menyambutnya dengan senyum tulus setelah ia pulang kerja. Tiara yang selalu mengingatkannya untuk beristirahat, untuk tidak terlalu memikirkan pekerjaan. Tiara yang mencintainya, bukan karena uang, tetapi karena ia adalah Arfan. Kemudian ia teringat Rima. Rima yang selalu menuntut, selalu menginginkan hal-hal mewah. Rima yang hanya peduli pada status dan uang. Rima yang meninggalkannya begitu ia tidak lagi memiliki apa-apa. Ia merasakan perbedaan yang sangat kontras di antara keduanya. Dan kini, ia menyadari, ia telah mengkhianati cinta yang tulus demi sebuah ilusi. Arfan berbaring di kasur yang apek, memandang langit-langit yang kotor. Pikirannya kosong, namun hatinya dipenuhi penyesalan. Ia telah kehilangan segalanya. Hartanya, statusnya, harga dirinya, dan yang paling penting, wanita yang tulus mencintainya. Dan ia tahu, semua ini adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Di tengah kegelapan dan kesendirian, Arfan akhirnya mengerti. Ini bukan lagi tentang Tiara atau Rima. Ini tentang dirinya sendiri. Ini adalah babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia harus memulai dari nol, tanpa kekayaan, tanpa status, tanpa apa-apa. Babak di mana ia harus belajar menjadi pria yang lebih baik. Pria yang tidak lagi sombong, pria yang tidak lagi buta karena ego. Dan ia tahu, jalan yang akan ia tempuh akan sangat panjang dan sulit. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasakan amarah. Hanya ada ketenangan yang pahit, ketenangan seorang pria yang telah kehilangan segalanya, dan kini harus belajar bagaimana caranya hidup kembali. Suara klakson mobil dan kebisingan kota membangunkan Arfan. Ia membuka mata, menatap langit-langit kotor di atasnya. Selama beberapa detik, ia lupa di mana ia berada. Ia mengulurkan tangan, mencari sisian kasur empuknya, tetapi yang ia sentuh hanyalah sprei tipis yang apek. Realitas menghantamnya seperti gelombang pasang. Ia ada di motel kumuh. Ia tidak punya apa-apa lagi. Rasa lapar mulai terasa. Ia meraba saku celananya. Ada beberapa lembar uang, cukup untuk membeli nasi bungkus di warung pinggir jalan. Ia memakannya dengan lahap, tak peduli dengan rasanya. Setelah itu, ia menatap dirinya sendiri di cermin kamar mandi yang kusam. Pria di hadapannya terlihat lelah, dengan bayang-bayang gelap di bawah matanya. Bukan lagi Arfan yang arogan dan penuh percaya diri. Pria ini adalah Arfan yang sesungguhnya, tanpa semua topeng kekayaan dan status. Ia tahu, uang yang ia punya tidak akan bertahan lama. Ia harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Satu-satunya aset yang tersisa adalah jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Itu adalah hadiah dari kliennya, bernilai puluhan juta rupiah. Arfan menatapnya dengan tatapan kosong. Jam tangan ini adalah simbol dari masa lalunya, dari kesuksesan yang kini terasa begitu palsu. Dengan berat hati, ia melepasnya. Ia berjalan ke sebuah toko pegadaian. Tempat itu berbau apak dan penuh dengan barang-barang bekas. Petugas di balik konter menatapnya dengan pandangan curiga,
Seolah tak percaya pria berpenampilan rapi sepertinya membawa barang berharga ke tempat itu. Arfan meletakkan jam tangannya di atas konter. Petugas itu memeriksanya, ekspresinya tidak berubah. Ini barang bagus, tapi di sini harganya tidak akan tinggi, kata petugas itu. Saya bisa tawarkan 5 juta. Ambil atau tidak? Jantung Arfan terasa perih. 5 juta? Ia membeli jam itu dengan harga hampir 10 kali lipat. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia mengangguk. Petugas itu menghitung uang dan menyerahkannya. Arfan mengambilnya, tangannya gemetar. 5 juta. Ini adalah harga dari semua kesombongan dan kebodohannya. Ini adalah harga dari hidupnya yang hancur. Dengan uang itu, ia merasa sedikit tenang. Tetapi ia tahu, uang itu hanya akan bertahan beberapa minggu. Ia harus mencari pekerjaan. Ia mulai mencoba melamar di berbagai perusahaan. Namun, tidak ada yang mau menerimanya. Riwayat hidupnya terlalu cemerlang. Mantan CEO, direktur, investor. Anda terlalu overqualified, Pak, kata seorang manajer HRD di sebuah perusahaan kecil. Kami tidak punya posisi yang setara dengan pengalaman Anda. Orang-orang memandangnya dengan curiga. Mereka melihat pria yang sukses, yang tiba-tiba melamar pekerjaan level bawah. Mereka mengira ia memiliki motif tersembunyi. Tidak ada yang tahu ia tidak punya apa-apa lagi. Arfan terus mencoba, dari perusahaan ke perusahaan, dari toko ke toko. Rasa putus asa mulai menggerogotinya. Ia menyadari bahwa identitasnya selama ini hanya dibangun di atas kekayaan dan status. Tanpa itu, ia bukanlah siapa-siapa. Hingga suatu sore, ia melihat sebuah lowongan di sebuah restoran. Mencari pencuci piring paruh waktu. Tanpa berpikir panjang, ia masuk. Manajer restoran itu menatapnya dengan bingung. Pakaian Arfan tidak cocok dengan suasana restoran. Namun, Arfan menjelaskan situasinya, tanpa menutupi apapun. Ia mengatakan ia membutuhkan pekerjaan apapun. Ia bahkan berbohong sedikit, mengatakan ia baru saja mengalami masalah keluarga. Manajer itu menatapnya, lalu menghela napas. Baiklah, gaji harian. Tapi kerjanya keras. Arfan mengangguk. Saya tidak masalah. Malam itu, Arfan mulai bekerja sebagai pencuci piring. Tangan-tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pena dan laptop, kini harus menggosok piring-piring kotor, mencium bau sisa makanan, dan terkena air sabun yang panas. Punggungnya terasa pegal, kakinya sakit. Tubuhnya yang dulu hanya terbiasa duduk di kursi mewah kini harus berdiri berjam-jam. Ia melihat ke sekeliling. Rekan-rekan kerjanya adalah orang-orang biasa. Mereka tersenyum lelah, saling membantu, dan sesekali bercanda. Mereka tidak peduli siapa Arfan dulu. Mereka hanya peduli pada siapa Arfan sekarang. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Rio, mendekatinya. Baru, ya? Tanya Rio, sambil menumpuk piring kotor. Arfan mengangguk. Ya. Tahan saja. Awalnya memang berat. Tapi lumayan, bisa untuk makan, ujar Rio, senyumnya tulus. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arfan tidak merasakan amarah, tidak merasakan malu. Ia merasakan sesuatu yang tulus, sesuatu yang sederhana dan nyata. Ia menyadari bahwa selama ini, ia hidup di dunia yang palsu, dunia yang penuh dengan kemewahan tetapi kosong dari kebenaran. Kini, ia berada di dunia yang keras, tetapi penuh dengan hal-hal yang nyata. Ia pulang ke motelnya dengan tubuh yang sangat lelah. Ia tidak lagi peduli dengan kamar yang kotor atau kasur yang apek. Ia hanya ingin tidur. Dan untuk pertama kalinya, ia tidur nyenyak. Ia tidak lagi memimpikan rumah mewahnya atau mobil-mobilnya. Ia tidak memimpikan Rima atau Tiara. Ia memimpikan hari esok, hari di mana ia akan bekerja lagi, hari di mana ia akan membangun kembali dirinya, dari nol. Arfan menyadari bahwa semua yang terjadi adalah sebuah pelajaran berharga. Ia kehilangan segalanya, tetapi ia mendapatkan kembali dirinya. Ia kini adalah pria yang lebih rendah hati, pria yang tidak lagi sombong, pria yang tahu bahwa ada hal yang jauh lebih berharga dari uang, status,
dan kekayaan. Dan ia harus terus berjalan, karena ia tahu, ini adalah satu-satunya jalan menuju penebusan. 1 tahun telah berlalu. Arfan tidak lagi tinggal di motel kumuh. Dengan uang yang ia kumpulkan dari pekerjaan pencuci piring dan kemudian menjadi pramusaji, ia menyewa sebuah kamar di rumah kos yang sederhana. Dindingnya tidak terbuat dari marmer, jendelanya tidak menghadap ke kolam renang, tetapi kamar itu hangat, bersih, dan yang paling penting, itu adalah tempatnya sendiri. Ia membeli kasur bekas, meja lipat kecil, dan sebuah kompor listrik. Itulah satu-satunya miliknya. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arfan merasakan kebanggaan yang tulus, bukan kebanggaan yang didasari oleh materi. Ia masih bekerja di restoran yang sama. Ia tidak lagi merasa malu menjadi seorang pramusaji. Ia belajar banyak hal baru, cara berinteraksi dengan orang lain, cara mengelola uangnya dengan bijak, dan yang terpenting, ia belajar menghargai kerja keras. Ia melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Ia melihat senyum tulus dari Rio, temannya yang kini menjadi manajer restoran, yang selalu memberinya semangat. Ia melihat kebahagiaan sederhana dari pelanggan yang menikmati makanannya. Ia menyadari, kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta, tetapi dari hati. Suatu sore, Arfan sedang berjalan di taman kota, ingin menikmati udara segar setelah bekerja. Ia melihat sepasang suami istri, dengan 2 anak kecil, sedang tertawa bahagia. Hatinya terasa hangat. Ia tidak lagi merasakan iri, hanya sebuah pengakuan yang tenang. Ia telah mengorbankan hal-hal seperti itu demi kesenangan dan kesombongan. Tetapi ia tahu, ia masih punya waktu untuk memulai segalanya dari awal. Ia lalu memutuskan untuk mampir ke toko buku, salah satu hobi lamanya yang sempat ia lupakan. Di lorong buku fiksi, ia terhenti. Di hadapannya, berdiri seorang wanita. Rambutnya terurai rapi, mengenakan gaun sederhana berwarna cerah. Senyumnya tenang. Itu adalah Tiara. Jantung Arfan berdegup kencang, tetapi bukan karena amarah atau ketakutan. Ia merasa gugup, tetapi dengan cara yang baru. Ia melihat Tiara mengambil buku dari rak, dan ia tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia harus bicara. Ia harus mengatakan apa yang ada di hatinya. Tiara, panggil Arfan, suaranya terdengar ragu-ragu. Tiara menoleh, matanya melebar sedikit saat melihat Arfan. Ia tidak terlihat kaget, lebih tepatnya, terkejut. Arfan, sapanya dengan suara lembut. Apa kabar? Pertanyaan Tiara terdengar tulus, bukan sarkasme. Arfan menunduk, tidak berani menatapnya. Ia merasa sangat malu. Pakaiannya tidak semahal dulu, tangannya kasar karena bekerja keras. Aku baik, jawab Arfan, suaranya serak. Aku ingin meminta maaf. Tiara menatapnya dengan tenang. Untuk apa? Untuk semuanya, jawab Arfan. Untuk bagaimana aku memperlakukanmu. Aku tidak pernah menghargaimu. Aku buta karena egoku sendiri. Aku menukar dirimu yang tulus dengan semua hal yang sia-sia. Arfan merasakan air matanya menumpuk di pelupuk mata. Aku tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi. Kau benar. Kau hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu. Dan kau memberiku pelajaran berharga. Aku pantas mendapatkannya. Tiara tersenyum lembut. Itu adalah senyum yang sama dengan yang ia miliki di foto pernikahan mereka, yang Arfan lupakan selama ini. Aku memaafkanmu, Arfan. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tiara menjelaskan bahwa setelah semua yang ia lakukan, ia pun tidak merasakan kemenangan yang manis. Ia merasa lega, ia merasa bebas, tetapi ia tidak ingin menghancurkan hidup Arfan sepenuhnya. Ia hanya ingin Arfan merasakan apa yang ia rasakan. Ia ingin Arfan menyadari kesalahannya. Aku sekarang punya bisnis sendiri. Aku mendirikan yayasan kecil untuk membantu para wanita yang mengalami hal yang sama denganku. Jelas Tiara, matanya berbinar. Aku bahagia, Arfan. Aku sudah benar-benar move on. Arfan mengangguk. Hatinya dipenuhi dengan rasa syukur dan kekaguman. Tiara tidak hanya membalas dendam.
Ia mengubah luka menjadi kekuatan, kehancuran menjadi sebuah awal yang baru. Kau juga terlihat lebih baik, ujar Tiara, menatap Arfan dengan tulus. Tidak ada lagi beban yang kau pikul. Aku senang kau bisa memulai hidupmu yang baru. Mereka terdiam sejenak. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Semua sudah jelas. Arfan mengulurkan tangannya, dan Tiara menyambutnya dengan senyum. Semoga kau bahagia, Tiara. Sungguh. Kamu juga, Arfan, jawab Tiara. Mereka berpisah, berjalan ke arah yang berlawanan. Arfan tidak menoleh lagi. Ia tidak lagi menginginkan kekayaan Tiara. Ia tidak lagi membenci Tiara. Ia hanya merasa damai. Ia telah mendapatkan pengampunan, bukan dari Tiara, tetapi dari dirinya sendiri. Ia keluar dari toko buku itu, berjalan di taman, merasakan sinar matahari yang hangat. Ia telah kehilangan segalanya, tetapi ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kerendahan hati. Dan kini, ia tidak lagi merasa malu. Ia tidak lagi merasa kosong. Ia tahu, hidupnya yang baru tidak akan seindah hidupnya yang lama, tetapi ia akan membangunnya dengan fondasi yang kuat. Fondasi yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun. Ini adalah akhir dari babak kehancuran, dan awal dari kisah penebusan dirinya.